Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa lagi, dapat bermuajahah. Semoga pertemuan ini bukan hanya pertemuan jasad, tetapi juga pertemuan hati. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa PIK TV yang selalu menyaksikan video-video kami, semoga selalu diberi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Di tengah-tengah kita pada pagi hari ini telah hadir guru mulia kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran. Matta'anallahu bitul hayatin syarifah. Mari kita ucapkan salam pada beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berbincang-bincang lagi. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi para pemirsa dan umat dimanapun mereka berada. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita menyikapi seseorang yang murtad, serta cara agar kita tidak ikut-ikutan murtad dan wafat dalam keadaan Islam? Cara menyikapi orang yang murtad. Iya. Ya, pertama kita minta agar dia bertobat. Mudah-mudahan dengan permintaan dari kita sebagai umat Islam, dia ini yang murtad kembali kepada ajaran Islam, gitu ya. Yang kedua, kenapa sih orang itu bisa jadi murtad gitu? Kan gitu ya? Iya. Ini biasanya karena dia tidak mengenyam pendidikan agama yang baik. Karena orang tuanya atau lingkungan keluarganya tidak mendukung pendidikan keagamaan bagi si anak tersebut. Sehingga tatkala dia dewasa, maka dia memilih murtad. Begitu. Walaupun ada juga orang yang pendidikan agamanya itu bagus, tapi karena dia punya kekasih, yang kekasihnya itu kafir, nah kemudian dia sudah gila cinta kepada kekasihnya, kemudian mengambil langkah murtad hanya karena menikah dengan orang kafir. Gitu. Ada juga. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya pertama tadi itu kita minta agar dia bertobat, tapi kalau nggak bertobat yaitu urusan dia dengan Allah SWT. Kewajiban kita selagi kita mampu bisa bertemu dengan orang tersebut, bicara, mulai dari bicara dari hati ke hati sampai menasihati, bila perlu juga mengancam neraka gitu ya bagi dia, dengan tujuan agar dia ini si murtad itu kembali kepada Islam. Itu tujuan utama ya. Kemudian seorang itu juga harus pandai bergaul. Mencari tempat pergaulan ini penting. Orang sekarang ini biasa-biasa saja kemudian salah bergaul menjadi murtad. Pertama apa? Dia bergaul dengan penganut aliran sesat. Gitu ya. Aliran sesat itu ya semisal liberalisme itu. Karena orang-orang liberal itu akan dekat dengan orang-orang kafir. Maka tanpa sengaja karena dia pikirannya liberal, kemudian di antara kita misalnya bergaul dengan orang-orang liberal, akhirnya oleh orang-orang liberal itu dibawa kepada komunitas orang-orang kafir. Ya, misalnya saja karena asyik dengan orang kafir atas nama kemanusiaan misalnya, tanpa menjaga akidah, akhirnya ikut ritual-ritual dari agamanya orang kafir. Ini tanpa disadari seseorang bisa saja dia murtad.
Begitu ya, musyrik atau murtad. Karena apa? Karena kebodohannya, pergaulan yang salah. Begitu. Atau juga dengan bergaul dengan orang-orang kafir. Karena asyik. Kadang-kadang orang mulai dari bisnis itu kan boleh, dengan orang kafir boleh. Tapi dia tidak bisa membatasi diri. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi asyik dengan dunianya, mitra kerjanya, lama-lama dia ikut ke tempat ibadahnya orang kafir atas nama persaudaraan, lama-lama dia murtad. Ada juga begitu. Caranya menghindar, ya pertama kita tahu kalau itu ada langkah yang salah. Kita boleh bergaul atau berbisnis dengan orang kafir, tapi jangan menampakkan kecintaan kita. Ya, begitu mestinya Islam. Toh bergaul dengan orang Islam masih banyak, apalagi di Indonesia. Biar apa? Menjaga agar naudzubillah kita, keluarga kita, handetolan kita tidak sampai murtad. Begitu mestinya. Ya. Jadi pertama perkuat akidah, perkuat keislaman, perkuat pergaulan yang betul-betul islami. Begitu ini cara mencegah agar tidak sampai murtad. Tapi menyikapi orang yang murtad tadi itu pertama harus apa? Diminta taubat. Mulai dari berbagai macam cara, ya nego dan segala macam. Tapi kalau memang tidak bisa, ya bagaimana lagi? Yang penting kita sudah mengajak dia untuk kembali pada Islam, begitu. Paham ya? Pak Kiai, apa benar anggapan masyarakat itu bahwa doanya orang perempuan untuk orang yang meninggal baru diterima ketika sudah 40 hari daripada doanya orang laki-laki? Doa orang perempuan bagi mayit itu ya. Doa kepada Allah misalnya, ya Allah ampunilah mayit yang namanya fulan bin fulan. Yang berdoa orang perempuan. Itu dianggap sampainya kepada mayit 40 hari berikutnya. Kalau orang laki-laki langsung. Wah, ini saya juga baru dengar ini ya. Yang setahu saya tidak begitu. Doa itu urusan sampai kepada mayit atau tidak sampai itu adalah hak penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aturan seperti itu saya tidak pernah dengar. Yang saya tahu ya sama ya, doanya orang laki-laki dengan doanya orang perempuan, asalkan syarat berdoa itu dipenuhi. Apa itu syarat berdoa? Antara lain ya, doanya itu tidak dicampuri dengan kesyirikan. Gimana maksudnya? Ya ada orang doa kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada Tuhan selain Allah. Maka doanya yang dicampur-campur itu namanya doa mengandung kesyirikan atau kemusyrikan. Ini enggak diterima doanya. Begitu ya? Atau dia berdoa misalnya, tapi dia tidak ikhlas. Dia tidak khusyuk, tidak ikhlas dengan main-main. Ini juga rawan doanya tidak diterima. Begitu ya antara lain. Kalau orang ingin diterima doanya itu hendaklah dia berdoa dalam keadaan bersih. Bersih dari najis misalnya, pakaiannya dia cari yang suci, gitu. Menghadap kiblat, keadaannya baik, begitu ya. Maka doanya ini insya Allah cepat dikabulkan. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan ada wanita-wanita kalau berdoa itu senantiasa diterima oleh Allah SWT. Ada. Lebih cepat dari orang laki-laki, apalagi seperti kita ya. Ada namanya Sayyidah Robi Al-Adawiyah. Itu seorang wali wanita. Itu kalau doa diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Saking dekatnya Sayyidah Robi Al-Adawiyah ini kepada Allah SWT. Dia ibadahnya luar biasa. Begitu ya. Kalau sudah sholat sunnah ini dia terus menerus tidak putus-putus. Begitu. Kadang beliau bisa menyelesaikan 1000 rakaat. Begitu. Orang sholat 1000 rakaat bukan langsung 1000 rakaat gini. Ya menyicil ya. Misalnya di hari ini berapa gitu ya. Dapat 20 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus nanti malam, besok malam itu sampai berapa? 1000 rakaat. Oh kita kadang-kadang sholat sunnahnya ya setahun belum tentu dapat berapa? 1000 rakaat.
beliau Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini seorang kekasih Allah. Lah ini kalau doa jauh lebih cepat daripada kita-kita ini. Jadi setahu saya nggak ada aturan seperti itu kalau orang wanita berdoa nanti disampai atau diterimanya bagi si mayit itu baru 40 hari, nggak ada kalimat begitu, itu nggak pernah dengar saya. Ya, tapi sama siapapun yang berdoa di antara kita umat Islam, nah, karena doa itu kepada Allah maka tergantung kekhusyuannya, keikhlasannya, bagaimana dia melakukan doa tersebut. Apakah doa itu pakai main-main atau tidak? Ya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi, fama tadri bima sana'ad du'a'u," katanya. Apakah kamu bermain-main dengan doa? Apakah kamu meremehkan doa itu? Dan engkau tidak tahu apa sesungguhnya yang dilakukan oleh doa tersebut. Panah, maksudnya panah itu doa di sini ya. Panah kalau dilemparkan atau luncurkan di malam hari, itu pasti akan mengena. Sesuatu itu pasti akan ada nihayahnya. Apa nihayah itu? Sasarannya. Doa itu kalau dikumandangkan malam hari, pasti dia akan mengenai sasarannya. Kalau tadi sasarannya itu mayit, doa kepada Allah ya agar mayit fulan bin fulan itu diampuni atau diberi keberkahan di dalam kuburan, maka doa itu pasti akan sampai. Begitu. Tahu enggak, orang melempar atau memanah di malam hari itu pasti kena loh. Pasti ke? Nah, justru kalau orang memanah di siang hari yang kelihatan, kadang-kadang sasarannya dituju enggak kena deh. Misalnya ini lampu dibidik, dia gak kena, meleset. Tapi kalau malam hari dia pasti kena, entah kena dinding, entah kena tanah, entah kena pohon, entah kena apa saja, itu namanya pasti ke. Nah itu katanya siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau berdoa, hendaklah dia berdoa yang sungguh-sungguh di malam hari, pasti kena sasarannya, maksudnya begitu ya. Jadi saya kok tidak yakin apa yang ditanyakan tadi, kalau orang wanita berdoa baru 40 hari sampai, sedangkan kalau laki-laki yang berdoa langsung bisa sampai. Tidak begitu aturannya ya, yang saya tahu. Baik. Pak Kiai, bagaimanakah hukumnya seorang muslim bekerja menjadi seorang pengacara? Seorang muslim bekerja sebagai pengacara ya. Pengacara itu kalau menurut saya itu dibagi jadi 3. Ini muslim ya, dibagi menjadi 3 itu. Ada pengacara yang memang dibutuhkan oleh umat Islam, begitu. Pekerjaannya itu membantu kepentingan umat Islam. Ya. Problematika umat Islam yang terkendala, maka dia menjadi pengacaranya atau advokat. Dia tidak menerapkan harga yang mahal kepada kepentingan umat Islam. Maka yang demikian ini adalah pengacara-pengacara yang baik. Dulu saya punya pengalaman tatkala saya menjadi ketua Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, itu bermasalah dengan salah seorang yang mencetuskan sholat dwi bahasa. Sholat dwi bahasa itu sholat yang diartikan, misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Kalau menurut fikih kan batal. Nah, itu kita sampaikan bahwa itu sholatnya batal, tidak boleh, itu termasuk menyalahi aturan syariat. Ternyata orangnya marah dan macam-macam yang diperbuat itu, sampai mengadukan MUI ini kepada pengadilan, begitu. Pokoknya dan MUI pun juga demikian, karena memang kita ingin berdakwah, akhirnya kita bermasalah dengan orang tersebut di pengadilan. Saya menjadi saksi waktu itu, ya. Lah kami dari MUI dengan juga dari aparat serta orang-orang ini kabupaten, pemerintahan kabupaten itu bersatu, kemudian kita menjadikan satu tim dari pengacara
Itu sekitar 15 orang pengacara, paham ya? Kita kumpulkan untuk membackup kepentingan dakwah Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Setahu saya waktu itu para pengacara ini tidak minta honor dari kami-kami ini, karena memang kami saat itu betul-betul berdakwah untuk meluruskan apa yang salah dari pelaku sholat dui bahasa. Kok orang sholat aja sampai dipengadilkan gitu ya? Kok orang sholat saja sampai dimasukkan ke pengadilan? Ya karena orang pelakunya ini nantang-nantang kiai-kiai, nantang-nantang umat Islam di Jawa Timur. Katanya siapa saja yang sholatnya tidak pakai terjemahan maka batal dan dilaknat oleh Allah dan segala macam. Akhirnya orang Islam marah. Kalau itu dibiarkan bisa hancur itu orangnya. Tapi dari Majelis Ulama Indonesia beserta dengan aparat mengamankan. Begitulah ceritanya. Ringkas cerita dari pengacara itu, pertama pengacara yang baik ya, tidak menerapkan harga khusus dan justru membela umat Islam. Boleh apa tidak boleh? Sangat boleh. Itu termasuk perjuangan. Masuk dalam wilayah perjuangan. Itu satu. Yang kedua ada pengacara yang dolim. Bagaimana pengacara yang dolim? Dia selalu membela kliennya bagian yang dolim-dolim karena banyak duitnya. Ada yang gitu memilih. Misalnya ada pabrik miras di suatu wilayah. Pabrik miras itu menyerobot tanahnya masyarakat, apalagi yang diserobot ini tanahnya umat Islam. Si pengacara itu tidak membela masyarakat yang muslim, justru membela pabrik miras. Kenapa? Ya kata pabrik mirasnya bisa bayar mahal, misalnya pabrik mirasnya bisa bayar 500 juta, sedangkan kalau membela umat Islam nggak dapat apa-apa. Dia pikir aku kan bekerja, ya enggak? Lah walaupun dia bekerja, karena yang dibela ini adalah tempat kemaksiatan, pabrik miras, maka ini berdosa dia. Dan penghasilan yang didapatkan juga penghasilan yang haram. Kenapa? Pabrik mirasnya menyerobot tanah warga, apalagi umat Islam, itu kan sudah salah itu, dolim. Nah, sedangkan si pengacara lebih memilih membela kedoliman. Ini dosa. Bahkan uang yang didapatkan ini haram. Begitu. Terus bagaimana? Yang ketiga, ada pengacara ini kadang membela kebenaran, kadang membela kebatilan. Nah, kalau orang semacam demikian rezekinya juga syubhat, nggak jelas. Ya saya mengajak ya mudah-mudahan bertobat. Untuk berikutnya lebih baik menjadi pengacara walaupun hasilnya sedikit, tapi selalu membela kebenaran. Begitu banyak kok kalangan-kalangan advokat itu yang suka membela kebenaran ya. Tapi kalau misalnya ada sengketa antara dua pabrik bisnis, maka sama-sama tidak ada yang dikatakan dolim atau tidak dolim. Hanya bersengketa masalah surat dan lain sebagainya. Ya, boleh-boleh saja menjadi advokat. Pokoknya jangan sampai advokat atau pengacara itu membela yang dolim. Ya, ada kan hak-haknya. Nah, seorang yang membuat pabrik misalnya ya, pabrik. Contoh begini, membuat pabrik yang sama-sama tidak salah. Ini dua orang membuat pabrik sepatu gitu ya. Ini di kota Malang, sedangkan ini di kota Surabaya juga membuat pabrik sepatu sama-sama. Dia punya ide. Pabrik sepatunya namanya apa ya? Misalnya Alisa misalnya, nggak tahu singkatan dari apa itu ya Alisa. Ya, nah, cuman logonya bulat. Nah ini yang di Malang juga membuat pabrik kok kebetulan namanya Alisa, logonya kotak. Dia tidak ada kesepakatan dan tidak ada yang meniru. Tapi begitu sama-sama menyebarkan atau memasarkan terjadilah perbedaan. Sampai ke pengadilan itu mungkin terjadi. Maka seorang pengacara kan tidak bisa kan bela mana ini yang benar. Dua-duanya tidak salah. Tapi karena ke pengadilan maka boleh memilih. Mungkin dia memilih siapa yang lebih dulu menegonya. Begitu ya. Atau memilih boleh saja yang lebih mahal membayarnya.
Boleh. Nah, dia dengan mengadvokasi apa yang dia miliki dengan keyakinannya bisa mengumpulkan tanggal pendirian dan segala macam. Lah nanti ada advokat lain juga demikian membela ini. Nanti di situ pengadilan akan ketok palu. Misalnya ya, yang ini yang di Malang tadi ya, itu membuatnya tanggal 1 Januari. Sedangkan yang ini tanggal 31 Januari. Ternyata oleh pengadilan diketok yang menang adalah yang tanggal 1 Januari. Walaupun dia ini tidak meniru, tidak plagiat. Tapi kebetulan sama itu boleh, memilih boleh. Begitu ya? Paham? Baik. Pak Kiai, banyak di kalangan santri ini yang suka membaca buku-buku, semisal novel, majalah, dan lain-lain. Yang saya tanyakan, apakah kita harus punya wudhu jika kita membaca buku-buku, semisal novel, majalah, yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran? Ada buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Apakah kita kalau baca itu wajib punya wudhu gitu ya? Gini, menurut para ulama, selagi ayat-ayat Al-Qur'annya itu kalau dijumlah hurufnya lebih banyak daripada hurufnya non Al-Qur'an, ya novel dan lain sebagainya, maka tetap wajib berwudu. Tapi kalau ayat-ayat Al-Qur'annya itu hurufnya lebih sedikit daripada huruf-huruf non Al-Qur'an, maka boleh tanpa wudu, tidak harus berwudu ya, walaupun tetap disunnahkan berwudu. Contoh begini, tafsir atau terjemahan dari Departemen Agama, kan ada kan buku terjemahan Al-Quran, tafsir itu dari Departemen Agama. Itu sebelum ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya itu ada muqaddimahnya. Kalau tidak salah di akhir juga ada tata cara membaca, semacam ilmu tajwid ringkas. Kemudian ada sejarahnya, ya enggak? Sejarah, ada nama-nama orang yang tim yang mengerjakan itu. Ini otomatis bahwa terjemahan Departemen Agama itu kalau dijumlah huruf-hurufnya, maka huruf bahasa Indonesianya lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Quran. Ya, begitu. Nanti boleh dihitung ya. Kalau paling tidak perkiraan kan bisa ya. Ini menurut sebagian ulama tidak wajib punya wudu. Paham ya? Walaupun di situ tertera surat-surat Al-Quran 30 juz yang komplit. Tapi karena ada bahasa Indonesianya yang lebih banyak, maka boleh tidak punya wudu. Tapi kalau akan baca itu wudu dulu, ini lebih afdol. Minimal yang tadi itu hukumnya makruh gitu ya. Bahwa terjemahan Departemen Agama tanpa wudu minimal apa? Makruh. Yang lebih afdol punya wudu. Tapi tidak berdosa andai kata dia memegang terjemahan Departemen Agama, begitu ya? Nah, paham? Nah, apalagi kalau cuman ini buku bacaan apa saja, hanya beberapa nukilan-nukilan sedikit ayat Al-Quran, tidak masalah. Jelas? Baik. Pak Kiai, adakah amalan atau doa penerang hati dari Pak Kiai agar kita mudah dalam memahami kitab kuning atau selamat dari maksiat? Doa ya? Minta ijazah gitu maksudnya? Iya. Oh, minta ijazah ya. Ya begini, bagi orang yang belajar seperti kalian ini ya, cobalah banyak membaca surat Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu banyak dibaca. Kalau mau juga tatkala baca, tangannya ini ditempelkan ke dada sebelah kiri. Ya, gini ya. Ya, dada sebelah kiri. Begitu.
dibacakan ini. Alam nasyrah laka sadrak, yang sering begitu. Insya Allah dengan baca surat Alam nasyrah ini Allah akan yang syarih membuka hati, ya, membuka hati atau kepekaan kita terhadap pelajaran sehingga orang cepat faham. Begitu, ini ijazah dari saya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ajaztukum bi qiraati surat Al-Insyirah atau Alam nasyrah. Qabiltu ijazah. Baik. Pak Kiai, banyak di kalangan masyarakat itu yang kurang yakin dengan jaminan rezeki dari Allah. Lantas bagaimanakah cara meyakinkan hati ini agar yakin dengan jaminan rezeki dari Allah? Ada sebagian masyarakat yang tidak percaya atau kurang yakin dengan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Orangnya hidup ya Mas Ian ya. Hidup. Punya rumah? Punya. Punya handphone? Punya. Punya apa lagi ya? Punya sandang pakaian? Punya. Oh, sudah. Bisa makan? Bisa. Ya, kalau bisa makan kan hidup ya. Kalau ndak makan 10 hari ndak minum, ya kemungkinan besar mati kan gitu ya. Jadi ada orang dia diberi oleh Allah SWT hidup, itu rezeki ndak? Itu rezeki, itu hidup, ini kita bisa bernafas rezeki, tapi dia tidak yakin. Yang kedua, dia punya rumah, punya. Sudah menikah orangnya? Sudah. Punya keluarga? Punya. Istri dan anaknya bisa makan? Bisa. Apa bukan rezeki itu semuanya? Rezeki itu. Ya. Dia beli handphone? Punya. Tiap hari beli pulsa? Bisa. Mana kekurangan? Ya. Hanya orang ini tidak bersyukur. Karena dia tidak bersyukur, dia berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin baginya atau sulit baginya dicapai, maka dia merasa doanya tidak terkabulkan, misalnya rezekinya tidak diturunkan misalnya, itu karena perasaannya. Misalnya aja ada orang, saya tidak bilang orang lah, saya aja misalnya, ya, saya kepingin beli pesawat, nah, itu nggak terkabul-kabul itu. Kalau beli pesawat itu kan sulit ya, andai kata punya duit, nanti sulit juga mau diparkir di mana ini, ya, akhirnya kesulitan beli pesawat. Nah, karena saya punya orientasi ingin beli pesawat, kok nggak dikabul-kabulkan oleh Allah, maka kadang-kadang saya mengatakan, ini rezeki saya kok nggak dikasih-kasih ya. Kapan saya dikasih rezeki oleh Allah? Saya sudah berdoa, saya tiap hari baca istighfar, saya sudah dan lain sebagainya, tapi kok saya minta pesawat nggak dikasih-kasih. Ini apa ya, angan-angannya berlebih-lebihan. Padahal kalau diteliti, kamu yang minta pesawat tadi, saya tanya, kamu punya handphone enggak? Punya. Itu bukan rezeki, itu rezeki itu. Kamu tiap hari beli pulsa? Iya. Paketan lagi ya. Itu bukan rezeki, itu rezeki. Ya tapi kan saya enggak dapat pesawat. Ya belum diberi oleh Allah SWT. Ya mudah-mudahan suatu saat dikasih pesawat. Minimal pesawat handphone kan begitu kan. Nah begitulah cara kita berpikir ya, bahwa nafas ini adalah rezeki. Makanan yang kita makan tiap hari, apalagi hidupnya sampai dewasa, itu loh, mulai kecil sampai dia dewasa itu namanya diberi makan oleh Allah, itu rezeki. Oh banyak ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah yang ada pada badan saja, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mata ini bisa melihat ya. Saya contohkan kalian berdua ini ya, kalian berdua ini tanpa kacamata, itu kenikmatan yang luar biasa. Saya sendiri pakai kacamata ini bisa dikatakan, kata orang Jawa, sumpak. Apalagi kalau kacamatanya pas kotor, waduh sumpaknya luar biasa, gak enak itu rasanya ya. Saya berandai-andai mudah-mudahan ada obat yang sekali pakai langsung sembuh, itu berandai-andai begitu. Kalau ada iklan, ini contoh, kalau ada iklan, ini iklan untuk menyembuhkan mata,
yang min atau plus. Bu, itu saya tertarik itu karena kepingin sembuh. Lah kalian yang tidak pakai kacamata kan tidak menyadari bahwa orang yang tidak berkacamata itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Nah, saya kalau jalan begini ya, ada orang misalnya, itu ya cuman kayak wajah ndak ada hidungnya itu. Siapa itu? Kadang-kadang kita dianggap sombong karena kok gak nyapa kalau udah pakai kacamata. Ya nggak tahu, memang nggak kelihatan kok begitu. Tapi kalau dipakai kacamata kelihatan. Yang unik saya sering terjadi, kacamata saya letakkan di sini, kemudian saya pergi, saya cari nggak ketemu. Mau di miss call nggak bisa, kring-kring kayak handphone, sulit nyari. Maka orang yang tidak pakai kacamata itu adalah rezeki kesehatan mata dari Allah SWT. Itu baru mata itu. Ya, maka menurut saya ya salah orang yang mengatakan tidak dapat rezeki ini ya. Tapi tetaplah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Semakin banyak orang itu memohon ampunan kepada Allah, baca istighfar ya, insya Allah rezekinya akan semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ijazah dulu dari namanya almarhum Kiai Hamid Baidowi Lasem. Saya diijazahi begini. Waktu itu saya masih muda datang ke sana, beliau panggil saya Gus gitu. Gus, sampean kalau nganggur-nganggur ya, kalau kepingin banyak duitnya Gus, sampean baca istighfar sebanyak-banyaknya. Loh kok begitu Kiai? Ya, saya ini Gus, kata beliau, kalau mengajukan proposal kepada Allah, tidak punya duit mau bangun-bangun, saya ngajukan proposal kepada Allah. Kata beliau, maksudnya gimana Kiai? Proposal saya itu saya duduk menghadap kiblat, saya baca istighfar sebanyak-banyaknya, nggak terhitung berapa ribu saya baca. Itu subhanallah kata beliau ya. Terus ada saja Allah mengirimkan rezeki, akhirnya bangunan-bangunan ini selesai semua. Oh ini proposal model Kiai Hamid Baidowi Lasem almarhum ya. Nah, seperti itu namanya mohon ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan melancarkan rezeki kita. Itu namanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Alhamdulillah. Tak terasa pertemuan kali ini telah selesai. Tak terasa pula banyak sekali faedah dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Dan kita doakan juga pengasuh kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari agar selalu dilindungi dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita akan ilmu-ilmu agama. Amin. Sekian, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.